Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fikih ibadah ingin sedikit membahas tentang materi sunnah dan bid'ah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fajar MPD dan nama kelompok kami. Yang pertama ada Nur Isna Auliana dengan NIM 2121210. Yang kedua ada Ulul Albab dengan NIM 2121198 dan saya sendiri ada Hayu Rizky Permata NIM 2121221. Adapun yang akan kita bahas pada materi kali ini itu ada 4. Yang pertama ada pengertian sunnah dan penggolongannya. Yang kedua ada pengertian bid'ah dan penggolongannya. Yang ketiga ada hukum-hukum bid'ah dan yang keempat ada bahaya bid'ah. A. Pengertian sunnah. 1. Menurut ulama usul fikih, sunnah berasal dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, atau pengakuan. Yang kedua, menurut ulama fikih, sunnah pada istilah adalah sesuatu yang bukan wajib, tidak juga fardu, wajib, haram, dan makruh. Yang ketiga, menurut ulama hadis sunnah, sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan atau diterima dari Rasul SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat atau akhlak atau peri kehidupan, baik sebelum diangkat menjadi Rasul seperti taharinus yang ia lakukan di Gua Hiro atau sesudah kerasulan. Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa ucapan atau hadis, aksi atau perbuatan maupun determinasi atau pengakuannya. Yang kedua ada penggolongan sunnah. 1. Sunnah qauliyah, yaitu sunnah Nabi yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, segala amal itu mengikuti niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihatku solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada sunnah takririyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Contohnya, sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah seseorang dari kamu bersolat melainkan di Bani Quraidah. Kemudian pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Adapun secara istilah bahwa bid'ah adalah suatu hal yang tidak terdapat pada konteks ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, baik dalam masalah akidah maupun syariah, yang aturan-aturannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara tafsil. Lalu ada penggolongan bid'ah. Yang pertama, bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, sholat tarawih. Yang kedua ada bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah yang menyelisihi nas-nas Al-Quran dan hadis atau melanggar ijma' umat Islam. Yang keempat ada bahaya bid'ah. Yang pertama, amalan bid'ah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pelaku bid'ah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bid'ah termasuk sikap ghulu. Dan yang terakhir, bid'ah melenyapkan sunnah. Yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau hadis, aksi atau perbuatan, maupun determinasi atau pengakuannya. Sunnah ada 3 macam, yaitu sunnah qauliyah atau ucapan, sunnah fi'liyah atau perbuatan, dan sunnah takririyah atau ketetapan. Yang kedua ada bid'ah. Bid'ah adalah suatu hal yang tidak terdapat pada konteks ajaran Islam
yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam masalah akidah maupun syariah, yang aturan-aturannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara tafsil. Penggolongan bid'ah ada dua macam, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan ada bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Hukum-hukum bid'ah ada 5 macam, yaitu bid'ah wajibah, bid'ah muharramah, bid'ah mandubah, dan bid'ah mubahah, dan bid'ah makruhah. Lalu ada bahaya bid'ah, antara lain amalan bid'ah tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bid'ah mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, bid'ah melenyapkan sunnah. Yang keempat, bid'ah termasuk sikap ghulu atau melampaui batas syariat. Yang kelima, pelaku bid'ah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami dengan judul Sunnah dan Bid'ah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.